Shalom Bapak Ibu, tetap semangat pagi hari ini. Amin. Lagu yang terakhir tadi meneguhkan khotbah yang saya mau sampaikan pagi ini, It is well with my soul. Saya berdoa sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita sungguh-sungguh siap memasuki tahun depan, It is well with my soul. Kalau di Indonesia kan apa ya? Jiwaku baik-baik saja, kok kurang pas gitu, kok kurang enak, yang mantep tuh apa ya? Semuanya baik-baik saja ya, jiwaku baik-baik saja, tenanglah hai jiwaku. Saudara, ada orang-orang yang menantikan kelahiran Yesus, dan ada satu orang ini yang cukup jarang disebutkan atau dikhotbahkan. Dia lama sekali menantikan kelahiran Yesus. Saudara tahu yang namanya menunggu terlalu lama, itu sampai kita tuh merasa gini, jangan-jangan aku salah dengar. Betul enggak? Jangan-jangan salah dengar, atau dia menantikan terlalu lama sampai akhirnya benar-benar enggak berharap lagi karena udah terlalu lama. Nah, orang ini namanya Simeon. Saudara bisa buka dari Injil Lukas. Kita lihat Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25. Oke, Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25. Kemudian kita lihat sampai dengan ayat yang ke berapa ini? 35. Wah, cukup banyak ya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25. Nah, supaya Bapak Ibu semangat, saya lihat ini lemes, mungkin karena belum makan. Ayat 25 para pria yang membaca. Nah, ayat 26 para wanita. Yang merasa pria baca mulai ayat 25, gantian ayat 26 para wanita. Tidak ada yang di tengah-tengah, oke? Ayat 25 pria dulu, 1, 2, 3. Ayat 26 wanita, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 28. Anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya ayat 29. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, ayat 31. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat terakhir 35. Amin. Saudara, Simeon ini adalah seorang nabi yang punya karunia nubuat. Nah, dia meninggal ketika pada akhirnya dia meminta Tuhan, sekarang sudah tenang aku Tuhan, bawa aku pulang. Itu kira-kira umur sekitar 67 tahunan. Sejarah menceritakan bahwa nubuatan yang dia dapat dari Tuhan, pesan yang dia terima dari Roh Kudus tentang Mesias, sangat berbeda dengan pandangan orang-orang pada zaman itu tentang Mesias. Saudara masih ingat, bukankah kebanyakan orang berpikir Mesias itu yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma? Nah, Simeon ini salah satunya seorang nubuat nabi yang mendapatkan message dari Tuhan bahwa Mesias itu bukan melepaskan mereka dari penjajahan Roma, tetapi Mesias yang akan menjadi melepaskan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dia salah satunya yang dapat.
Nah ternyata sejarah menceritakan gara-gara nubuatan dan message yang Tuhan kasih ke dia, dia dikucilkan. Kenapa? Karena orang-orang, anak-anak Tuhan yang lain, ahli Farisi, ahli-ahli Taurat semuanya menganggap dia sesat. Saudara pernah bisa nggak merasakan bahwa ketika kita dapat sebuah message dari Tuhan yang lain nggak dapat, saudara akan merasa nggak ada yang ngerti apa yang saya dapatkan. Orang nggak percaya sama dia. Orang merasa begini loh, kita tidak dapat seperti itu, kamu tok yang dapat seperti itu, pasti kamu tuh sesat. Sehingga dia dikucilkan. Itu yang terjadi di dalam sejarah mengenai Nabi Simeon. Nah saya mau ajak lihat kembali di ayat yang ke-25. Kita fokus ke ayat 25 Bapak Ibu. Ya, yang saya tadi bilang it is well with my soul ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saya mau garis bawahi kata menantikan. Kata menantikan bahasa Inggris yang dipakai, bahasa aslinya yang dipakai. Nah itu ajaib sekali. Kata menantikan itu begini, berpegangan kuat. Jadi kata menantikan pengertian bahasa aslinya adalah berpegangan kuat. Mungkin terjemahan yang lain yang lebih sederhana adalah begini, menguatkan hati. Menahan hati. Saudara, orang itu kalau menunggu sesuatu, kalau hatinya itu tidak dikuatin, tidak sanggup. Betul enggak? Bayangkan semua yang lain, mayoritas bilang Mesias itu bentuknya akan menyelamatkan mereka dari Roma, dari penjajahan Romawi. Dia orang yang minoritas yang berpendapat bahwa tidak, Mesias yang akan datang adalah menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dia dianggap sesat. Anda bayangkan kalau dia tidak menguatkan hati, dia tidak akan bisa bertahan sampai tua, baru akhirnya dia bisa melihat Yesus dengan matanya sendiri. Nah kuncinya di sini adalah ketika di dalam menantikan Tuhan, ketika di dalam menantikan pertolongan atau mujizat, yang menjadi kekuatan buat Simeon adalah menguatkan hati atau menahan hati. Saya mau kasih lihat pada Bapak Ibu satu cerita yang belakangan ini saya sering sharingkan di YouTube. Saudara, cerita ini menemplak saya luar biasa. Betapa banyaknya kegagalan kita melihat mujizat, kegagalan kita melihat janji Tuhan digenapi karena kita tuh tidak bisa nahan hati. Karena kita tuh tidak bisa nahan hati. Saya tunjukkan kepada saudara, kita lihat yuk Ulangan. Nah kemarin saya sempat bagikan ini di doa pagi. Ulangan, gara-gara tidak kuat menahan hati. Oke, kita lihat Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Saya mau tunjukkan satu pembelajaran Alkitab pagi ini, kita membuka ayat cukup banyak ya. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, belajar sejarah. Orang Israel yang kita tahu ada di padang gurun 40 tahun. Nah saya akan tunjukkan lagi Ulangan pasal 2 tadi, kita lihat ayat yang ke-14. Tadi ayat 7, sekarang ayat ke-14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret, ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Saudara, bayangan saudara dan saya selama ini, kita itu kalau membayangkan bahwa orang Israel kan di padang gurun itu 40 tahun. Nah ternyata 40 tahunnya itu selama ini jalan-jalan kemana? Nah saya mau nunjukkan peta ini supaya saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu betapa kegagalan yang mereka lakukan itu karena sebuah kekonyolan. Semuanya bersumber dari hati yang tidak bisa ditahan. Yang tidak bisa menguatkan hati di dalam menantikan Tuhan. Saya terlalu percaya begini Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Saudara sering enggak kalau pergi ke restoran, terutama di Indonesia ini paling sering saya temukan. Kalau pergi ke restoran pesan makanan, mesti bilang sama mbaknya, enggak pakai. Nah,
Semuanya kok bisa langsung jawab, berarti semuanya kompak. Ternyata saudara dan saya enggak suka. Ternyata itu normal. Kenapa? Karena kita DNA-nya niru dari Tuhan. Lo kok bisa niru dari Tuhan? Tuhan bilang apa? Adakah? Lo ada ayatnya enggak? Yuk kita lihat ya, Lukas pasal 18. Kita lihat, Lukas 18 ayat yang ke-7. Lihat nih. Perhatikan Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan kalimat terakhir, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Berarti Tuhan tidak suka? Oke, saya mau tanya, siapa yang sekarang ini sedang menanti-nantikan sesuatu yang sampai hari ini belum terjadi? Tolong angkat tangan. Cuman 3 orang, 4 orang, 5. Oke, tambah. Lama-lama tambah nih. Oke, sebenarnya semua. Iya kan? Mungkin Anda menantikan proses PR, mungkin Anda menantikan pekerjaan yang lebih baik, apapun itu ya. Perhatikan, Tuhan tidak mau mengulur. Berarti ternyata DNA Tuhan kita juga enggak pakai lama. Terus kalimat berikutnya. Ayat yang ke-8, perhatikan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Saya senang bahasa aslinya, bukan membenarkan. Bahasa aslinya, membalaskan. Avenge. Ingat film Avenger. Avenge, defend, rapidly. Speedily. Wah, artinya apa? Dia kepengen segera membalaskan dengan cepat-cepat. Itu loh hati Tuhan. Mana ada sih seorang papa kalau mau nolong anaknya bilang begini, ntar ya rasain dulu sampai puas susahnya baru papa tolong. Ada enggak? Saya enggak percaya ada orang tua yang normal seperti itu. Betul kan? Tuhan enggak suka ulur-ulur waktu. Tetapi Anda akan melihat dari peta ini, saudara, saya akan tunjukkan Tuhan tidak suka mengulur-ulur waktu. Ada beberapa peristiwa di Alkitab yang saya mau tunjukkan pada saudara. Kenapa akhirnya itu molor, bukan karena Tuhan. Perhatikan, Nabi Simeon bisa menguatkan hati sampai betul-betul dia melihat keselamatan itu di depan mata. Saya berdoa saudara akan menguatkan hati di dalam penantian sampai melihat keselamatan itu terjadi. Amin. Dari nomor 1, 2, 3 tuh perjalanan rutenya. Semuanya tuh ada 42 lokasi. Jadi ada 42 location selama 40 tahun. Dari 1, 2, 3, terus kemudian itu nanti nyebrang. Itu semuanya sampai kita ke angka 12. Oke. Nah 12 diputer-puter. Nah itu yang ditulis di angka 12 itu namanya Kades Barnea. Nah lihat nih, Tuhan kayaknya muterin ya kan? Iya kan? Kanaan di mana? Kanaan tolong kasih lihat tuh atas. Kanaan tulisannya gede itu. Ah itu. Enggak sampai 17. 12 ke atas. Kelihatan? Nah itu Kanaan. Bapak Ibu bisa lihat Kanaan? Oke ya. Dari 12 ke Kanaan petanya dekat. Betul ya? Saya kasih tahu di dalam sejarahnya dari angka 12 ke Kanaan 11 hari. Lama ya? 40 tahun. 11 hari. Konyol banget. Kades Barnea inilah yang namanya padang gurun besar. Padang gurun besar, yang lain bukan padang gurun besar. Jadi padang gurun besar mulai dari padang belantara Paran. Jadi mereka dari Gunung Sinai, Gunung Horeb yang Musa dapat 10 perintah Tuhan, 2 loh batu. Mereka kemudian lanjut masuk ke padang belantara Paran. Setelah padang belantara Paran inilah pintu awal dari padang gurun besar. Di mana Keluaran pasal 33 terjadi. Waktu Musa berdoa begini, Tuhan jangan suruh kami berangkat kalau Tuhan tidak menyertai kami. Itu posisi Musa ada di padang gurun Paran. Karena mau masuk padang gurun besar. Orang itu takut masuk padang gurun besar seperti saya pernah bilang. Karena rumah dari banyak ular tedung.
ya kan? Kalau siang panas ekstrim, kalau malam dinginnya luar biasa. Dari 1 sampai ke 12, saya kasih tahu, yuk kita lihat lagi tadi ya, balik dulu, Ulangan 2 ayat 17 tadi, yuk, ayat 14, Ulangan 2 ayat 14. Saya tunjukkan Bapak Ibu biar ngitung matematikanya biar pagi ini agak melek ya. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea, perhatikan ya, tadi Kades Barnea ya. Sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun. Coba balik lagi sampai seluruh prajurit dari generasi pertama habis. Terus ayo peta. Wah ini bingung nih. Lihat ya, dari Kades Barnea, ayo cari sungai Zered. Seberang ke kanan tuh Zered. Bisa lihat? Edom, di atas tulisan Edom. Itu ada biru tipis, itu sungai Zered. Dari Kades Barnea, Alkitab menuliskan sampai kita ada di seberangnya sungai Zered, jadi di seberangnya. Oke? Berapa lama? 38 tahun. Nah, saya kasih tahu rangkuman tahunnya. Dari nomor 1 Rameses, mereka keluar dari Mesir, sampai ke 12 Kades Barnea 2 tahun. 2 tahun. Di Kades Barnea terjadi banyak peristiwa. Salah satunya Musa mengirimkan 12 pengintai. Oke, 12 pengintai menuju ke Kanaan 11 hari. Jadi tinggal dikit lagi udah sampai. Betul ya? 2 tahun itu pun sebetulnya molor karena di dalam aslinya 1 bulan itu sudah sampai. Tapi jadi 2 tahun. Diputar-putar tuh sama Tuhan. Oke. Dari Kades Barnea ke Kanaan 11 hari, dari 1 sampai 12, 2 tahun. Setelah terjadi peristiwa 12 pengintai, Tuhan murka. Betul? Tuhan marah. Lalu Tuhan memvonis, kalian tidak akan masuk Kanaan. Mereka ngotot, ampuni kami Tuhan, ya udah kami kapok, kami mau bertobat, kami akan perangin. Mereka gagal, nggak bisa. Tuhan sudah tutup, kalau Tuhan sudah tutup pintu mau apa? Biarpun gampang, Tuhan kalau sudah tutup mau apa? Tuhan perintahkan mereka tidak boleh masuk. Orang Israel sama masuk Musa. Anda tahu ada kejadian apa di Kades Barnea? Musa marah. Kenapa? Karena orang Israel ngomel terus, lalu ada kejadian Musa memukul batu, mengeluarkan air dari batu. Musa marah karena tidak bisa nahan emosi lagi. Tetapi yang membuat Tuhan marah, Tuhan bilang begini, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Apa yang membuat Tuhan marah? Karena Musa itu waktu marah tuh ngomong gini, kalian pikir kalian itu siapa? Kalian tuh tidak tahu saya ya? Nah itu loh kata-kata yang sebetulnya dikeluarkan oleh Musa. Sehingga seolah-olah Musa itu yang punya power. Lalu dia pukulkan batu, dia emosional, perhatikan. Karena dia tidak bisa nahan hati. Di Kades Barnea Tuhan bilang, Musa kamu tidak masuk. Jadi kasihan, di Kades Barnea ini benar-benar lembah penentuan. Di mana orang-orang Israel, oke, that's it. Tuhan bilang, that's it, enough. Tidak masuk Kanaan. Itu di Kades Barnea. Bisa nangkep saudara? Jarak 11 hari. Lalu setelah dari situ mereka kemana? Mereka menyeberang putar-putar di daerah Edom. Putar-putar di daerah Edom situ sampai ke atas. Lalu di atas ada Gunung Nebo. Disinilah akhir dari 40 tahun Musa mati di situ. Kalau saudara ke Israel naik ke Gunung Nebo, ada gambaran ular tedung. Tiang dengan ular, nah itu terjadinya di daerah Edom. Kalau Anda membaca Bilangan 21 beberapa waktu yang lalu Om Hin khotbahkan itu tentang Bilangan 21, tentang ular tedung yang memanggut orang-orang Israel, itu di daerah padang gurun Edom. Jadi kejadiannya disinilah 38 tahun. Jadi mereka konyol sekali. Kalau Anda lihat harinya konyol banget.
Saya tuh bilang begini, Tuhan, mestinya Tuhan ngomongin mereka loh. Kamu ini kurang dikit loh. Mbok ya dikuatkan, pasti mereka kan kuat. Tuhan enggak ngomong sih. Coba Tuhan ngomong, oke deh 11 hari kan, oke tak kuat-kuatin 11 hari. Kenapa Tuhan enggak ngomong? Kenapa? Karena buat Tuhan mempersiapkan hati kita jauh lebih penting daripada berkatnya. Bayangkan dengan orang Israel yang model mentalnya seperti itu dipindahkan semua ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Modelnya. Kegagalan mereka dari 11 hari muter akhirnya 38 tahun lagi. Gara-gara kekonyolan yang namanya tidak bisa nahan hati. Saya kasih lihat contohnya. Yuk buka Bilangan. Nah, saya kan mau tunjukkan banyak cerita. Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Alkitab menuliskan dari 12 pengintai yang masuk ke tanah Kanaan berapa? 2. Yosua sama Kaleb. Dalam konteks ini umur Kaleb sekitar 40-an. Lalu dia ikut muter-muter 38. Ketika dia masuk ke tanah Kanaan umurnya sudah mulai memasuki 80-an. Ketika masuk Kanaan dia bilang sama Yosua, berikan kepadaku tanah Hebron. Oke? Kakek Kaleb umur 80-an meminta Hebron pergi berperang. Jadi disinilah Tuhan bilang begini, Kaleb, dia lain jiwanya. Jadi yang bikin Kaleb berhasil masuk ke tanah perjanjian karena lain jiwanya. Oke? Saya berdoa jiwa saudara dan saya juga lain. Supaya kita masuk tanah perjanjian. Nah ternyata waktu saya baca lain jiwanya, terjemahan yang lain adalah different attitude. Attitude itu apa? Attitude itu behavior, perilaku yang dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan dan dirasakan. Kalau bahasa gambaran saya adalah gini, berarti reaksi, respon, sikap. Oke, sikap. Tuhan bilang sikap Kaleb beda. Maksudnya kalau Tuhan bilang beda, beda sama siapa? Kan begitu toh? Berarti beda sama 10 pengintai yang lain. Apa yang terjadi pada 10 pengintai? Yuk kita lihat. Bilangan 13 tentang 10 pengintai. Ayat yang ke-27, perhatikan. Mereka menceritakan kepada Musa dan orang Israel, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Kalau sampai di ayat yang ke-27 bagus. Sayangnya mereka nambahin ayat 28. Apa saudara ayat 28? Hanya bangsa yang diam di situ kuat-kuat. Kotanya berkubu, sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Kalau Anda baca terus mereka cerita gini, orang enak itu raksasa, makan orang. Tembok-temboknya gede sampai mencapai ke langit. Enggak pernah ada lagi tembok setinggi itu kecuali pada zaman Menara Babel. Berarti mereka mendramatisir. Oke? Karena mereka melebih-lebihkan yang negatif. Perhatikan. Ayat yang kita lihat. Ketika mereka laporan seperti itu, ayat 30, ini yang amazing. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Nah ini different attitude. Menenteramkan apa saudara? Menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu perhatikan. Kaleb tidak menyangkal
tingkat kesulitan yang ada. Nangkep enggak? Kalau menyangkal maka dia akan jawab gini, memang sih gede-gede, memang sih temboknya besar. Kaleb enggak? Sama sekali dia enggak menceritakan sisi kesulitannya. Perhatikan, ini kelihatannya simple. Kaleb tidak menyangkal, tapi juga tidak memaparkan. Saudara dan saya sering memaparkan kesulitannya. Walaupun kita akhiri, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang gede, memang secara manusia sulit. Aduh, ampun, berat. Memang sih bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi sulit sebetulnya. Anda ngerti enggak? Ini yang dilakukan oleh 10 pengintai. Mereka memaparkan yang negatif, walaupun mereka bilang memang sih bagus negerinya, tapi kita ini kecil seperti belalang, mereka besar. Kaleb tidak memaparkan yang negatif. Kaleb cuma berkata, kita pasti mendudukinya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang masuk ke Kanaan tadi berapa dari 12? Satunya? Tapi kenapa waktu di ayat 24 Tuhan bilang begini, tetapi Kaleb beda jiwanya. Kok Yosuanya enggak di-mention? Kenapa Tuhan enggak bilang Yosua beda jiwanya? Kenapa Tuhan enggak mention? Yosua itu no comment. Perhatikan, Yosua no comment. Dengarkan baik-baik. Karena reaksi yang muncul gara-gara pengintaian, reaksi yang muncul adalah seperti 10 pengintai, negatif. Tetapi reaksi yang muncul dari Kaleb, dia positif. Lebih baik Anda no comment kalau enggak bisa ngomong yang positif. Amin. Kalau Anda tidak bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, lebih baik Anda no comment daripada Anda menceritakan kesulitannya tuh seperti begini loh, begini. Banyak banget, wangil. Ini aduh, benar-benar kalau tidak tangan Tuhan tidak mungkin ini, susah ini. Kalau dilihat dari sisi gini, Anda berapa banyak kita memaparkan yang negatif? Saya kaget loh Bapak Ibu, saya kaget. Ini kelihatannya simple tapi fatal. Anda tahu penyebab 11 hari menjadi 38 tahun? Gara-gara komen. Cuepa, puhau. Negatif. Mulai sekarang jemaat RIM, kalau tidak mampu ngomong yang positif, hati ini tidak tahan, kan tidak tahan. Kadang-kadang tuh tidak tahan Bu, kepingin mencurahkan, kepingin emosi itu diluapkan biar lega gitu loh Bu. Kadang-kadang tuh tidak tahan. Kalau memang kita tidak mampu, lebih baik diem. Lu diem aman kayak Yosua. Masuk. Amin. Yang sering kali saya perhatikan, pandai banget untuk mulutnya tuh selalu positif tuh Om Hin dan Tante Grace tuh. Iya, kalau kita mah sering kali kata-katanya sering negatif ya Tante ya. Sering kali yang negatif-negatif dipaparkan walaupun disimpulkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ini udah banyak gitu loh. Ini reportnya udah banyak yang negatif. Susah loh, secara manusia itu mustahil. Kecuali kalau Tuhan bertindak. Kenapa itu tidak kita singkirkan dan kita berkata begini, Tuhan sanggup. Tuhan mampu bekerja mengatasi sistem. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan kita berkuasa, kita pasti mendapatkannya. Kita pasti menang, kita pasti mendapatkan berkat yang luar biasa. Tidak perlu diceritakan. Besar, kuat. Kita kecil seperti belalang. 11 hari, 38 tahun. Mulai hari ini, mudah-mudahan ini teringat di pikiran orang-orang RIM. Ingat ya, 11 hari. Jadi 38 tahun. Sampai habis semua generasinya. Sampai habis semua itu kan, yang masuk diizinkan Tuhan masuk ke Kanaan generasi di bawah umur 20 tahun. Gara-gara apa? Mulut. Ingat kejadian Bilangan 21. Saya masih ingat kok, Om Hin itu khotbah itu kok. Om Hin kan? Pokoknya ada seseorang yang pokoknya saya duduk, saya jadi jemaat.
Bilangan 21 itu cerita tentang ular. Alkitab menuliskan di dalam Bilangan pasal 21, ketika orang Israel tidak lagi kuat menahan hati. Tidak bisa menahan hatinya. Tidak lagi tahan. Bapak Ibu ingat, Anda tidak kuat nahan hati kayak Musa. That's it. Tidak ada tanah perjanjian. Musa gara-gara tidak bisa nahan hati. Suami saya kadang-kadang bilang kalau saya ini kadang-kadang punya kelemahan di situ. Kadang emosi, ntar lah kok tak luapkan dulu biar lego. Siapa yang termasuk spesies seperti saya? Oh, pengakuan jujur. Oh, kok cewek semua pasti ya. Yang enggak tahan. Pokoknya gini loh, aku mau ngamuk dulu. Dia harus tahu dulu. Setelah itu minta maaf gak apa-apa, lego. Iya. Ternyata hati-hati loh. Kita gagal masuk tanah perjanjian. Hati-hati loh, gagal masuk tanah perjanjian loh. Karena kita tuh enggak kuat hatinya. Sehingga kan udah kadang keluar emosinya dulu. Dan disitulah kita fail. Lebih baik seperti Yosua. Mungkin saya harus belajar ya, kalau udah kudu emosi, kudu nang tak telepon orangnya. Lu tahu enggak apa yang kamu lakukan begini. Aku enggak senang kayak gini. Habis itu lega. Bisa tidur saya. Kalau enggak gitu saya enggak bisa tidur. Saya harus lega dulu. Nah mungkin kalau kejadian seperti itu kita harus cepat-cepat lari ke kamar mandi. Bukan. Teriak. Kok ya bolehlah kalau itu bisa pelepasan. Lari ke kamar mandi, siram air. Atau apapun lah. Pokoknya kuatkan hati. Bapak Ibu, yang namanya nunggu itu enggak enak. Hati itu kadang-kadang enggak tahan. Ada banyak hal yang bisa menggoda. Seperti apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu bisa bikin hati kita enggak tahan. Akhirnya mulai keluar keluhan. Kok kayak gini ya? Tuhan kok jawab doanya orang, kok aku enggak ya? Aku sudah puasa, kenapa masih belum dijawab? Aku sudah pelayanan, kenapa masih enggak ditolong? Mulai keluar. Saya belajar, kelihatannya simple tapi fatal. Dan ternyata orang Israel enggak berubah loh. 38 tahun, saya tuh cuma mikir gini, seandainya gagal masuk tanah perjanjian, kalau setelah itu mereka berubah, kira-kira Tuhan bisa berubah keputusan enggak? Tapi sayang mereka enggak ya. Selama 38 tahun apa yang terjadi? Ular beludak yang gigit, itu kan ngomel. Mereka bilang apa? Akan makanan ini kami muak. Betul? Mereka ngomel. Saudara, mereka enggak berubah. Saya berdoa pagi ini, kuatkan hati. Saya enggak tahu apapun yang sedang melanda pada saudara. Kuatkan hati. Jangan sampai luapan emosi. Jangan sampai luapan kata-kata yang negatif keluar. Mari kita bertobat sama-sama supaya tahun 2022 kita betul-betul masuk tanah perjanjian. Amin.